mula-mula karena bentuk bangunannya menyerupai tempat peribadatan agama lain, itu menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Ada yang bilang ini merupakan bid'ah, ada yang bilang begitu. Masjid kok dibangun dengan mirip atau menyerupai agama lain, tempat ibadah agama lain, itu ada itu. Ada yang bilang bahwa kalau berdiri eksklusif, lalu berapa banyak jamaahnya? Padahal pendirian Masjid Cengho itu bukan untuk eksklusif orang Cina, cuman arsiteknya saja supaya tidak mainstream gitu. Jadi masjid itu bisa dibangun dengan arsitek Jawa, bisa dibangun dengan arsitek Timur Tengah, bisa dengan arsitek non Jawa juga kan. Coba kita jalan-jalan ke Padang, jadi masjidnya ala Padang. Ke Aceh ya kayak Aceh, kemudian NTB, NTT masing-masing punya arsiteksi yang berbeda-beda. Nah, Tionghoa, Muslim Tionghoa itu ingin mengenalkan juga masjid yang memiliki arsiteksi dari Cina gitu, supaya ini menjadi ikon, tidak untuk eksklusif, tapi ingin mengenalkan bahwa Islam itu bisa menerima banyak kreativitas. Nah, sehingga karena memang seperti itu, yang masuk Islam itu juga memang latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang Jawa, ada yang dari NTT, ada kemarin itu dari Malaysia, datang jauh-jauh, datang ke sini karena mungkin baca ya seperti media-media kayak ini, sehingga mereka datang jauh-jauh ke sini untuk Islam. Ada dari Sunda tempo hari, ada yang dari Kalimantan, yang sekalipun itu mungkin warna kulitnya itu mirip dengan yang Tionghoa, tapi dia bilang saya bukan Tionghoa, tapi saya suku Dayak. Nah, dia bilang begitu. Nah, arsiteksi itu hanya sebagai wujud atau menunjukkan bahwa Islam itu bisa ramah kepada suku apa, tidak untuk eksklusif. Jadi Cheng Ho itu seorang laksamana pada masa dinasti Ming, yang beliau itu mendapatkan perintah dari Raja Zudi waktu itu untuk melakukan penjelajahan yang misinya adalah diplomatik, perniagaan, kemudian mengenalkan budaya, mengenalkan keragaman agama juga yang ada di Cina. Sebabnya pada saat Cheng Ho itu melakukan penjelajahan, itu membawa sekitar 27.000 awak peserta atau pasukan yang itu ragam keyakinan di situ, dengan menakodai lebih dari 300 kapal laut waktu itu. Perjalanan bersama-sama dengan misi kebangsaan itu mungkin penjelajahan terbesar dalam sejarah dunia. Bahkan kalau dilihat dari sejarah penemuan-penemuan, ada sejarawan menyatakan itu bahwa Cheng Ho ini lebih dulu daripada penjelajah lainnya, sehingga Cheng Ho ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi khususnya Muslim Tionghoa, sehingga pada saat mau bangun masjid, ingin mereka itu bangun masjid selain arsitekturnya atau arsitekturnya dengan bangunan ala Cina yang bisa jadi itu akan mirip-mirip dengan tempat ibadah agama lain, misalkan kelenteng, akan mirip-mirip dengan itu, yang sama-sama arsitekturnya itu dari Cina. Itu memang wajar karena sama-sama punya latar belakang Cina, tapi bukan berarti menyamakan masjid dengan kelenteng. Tapi
di sisi bangunannya saja itu sama, tetapi kalau dari sisi fungsi, kemudian pemeluk keyakinannya itu berbeda. Jadi masjid yang dibangun itu dengan nama Chenghu untuk mengenang bahwa ada sosok yang harus dikenang dari Cina, seorang laksamana yang bisa membawa misi perdamaian, yang punya latar belakang agama, tiada lain adalah Chenghu, sang laksamana.